Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Teknologi dan Inovasi dalam Media Cyber. Dan pemateri sendiri ada saya sendiri dan selanjutnya akan dibawakan oleh Aisyah Rahma dan pemateri selanjutnya yaitu Triandara Ega Febrina. Pertama-tama yaitu perkembangan media cyber. Perkembangan media cyber yang didasari oleh teknologi internet dimulai dengan munculnya ARPANET pada tahun 1969 yang kemudian berkembang menjadi jaringan internet global. Perkembangan teknologi internet yang pesat ini membuka jalan bagi lahirnya media cyber yang lebih modern dan interaktif, termasuk World Wide Web atau WWW pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, media cyber telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya berbagai platform-platform media sosial, situs web, dan aplikasi, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Pertama, sejarah ARPANET pada tahun 1969. Awal mula, internet adalah proyek ARPANET yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Projects Agency untuk tujuan militer dan penelitian. ARPANET kemudian berbagi komputer untuk terhubung dan bertukar informasi menjadi cikal bakal internet. Yang kedua, pada tahun 1980-an, TCP atau IP. Protokol TCP atau IP, transmisi kontrol protokol atau internet protokol, menjadi pondasi internet, memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu WWW pada tahun 1989. Tim Berners-Lee Discern Europe Organization for Nuclear Research menciptakan World Wide Web, yang kemudian informasi diakses melalui hyperlink. WWW atau World Wide Web membuat internet lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya kalangan akademis ataupun militer. 4. Yaitu lahirnya media sosial pada tahun 2000-an. Platform seperti Facebook 2004, Twitter 2006, dan Instagram 2010 mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi, menciptakan area media sosial. 5. Perkembangan media cyber. Seiring dengan pertumbuhannya internet dan media sosial, berbagai bentuk media cyber muncul, termasuk situs berita online, blog, forum diskusi, dan platform media sosial lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir, perkembangan di Indonesia. Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat dalam penggunaan internet dan media cyber. Dengan semakin banyaknya pengguna dan platform online yang tersedia sekarang ini. Perkembangan media cyber telah mengubah cara kita berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dengan dunia. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru bagi kita, seperti keamanan data pribadi dan kejahatan cyber. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ayah
Pada Saudara Ayadi, persilahkan. Baik, di sini saya yang bernama Asya Rahma dengan NPM 2241010121. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi terbaru AI, AR, VR, dan IoT dalam media. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Augmented Reality atau AR, Virtual Reality atau VR, dan Internet of Things atau IoT telah membawa revolusi besar dalam industri media digital. Keempat teknologi ini tidak hanya mengubah cara media diproduksi dan distribusikan, tapi juga mengubah cara audiens mengonsumsi dan berinteraksi dengan media. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam media digital. AI berperan penting dalam mengotomatisasi dan menyempurnakan proses kerja di dunia media. Yang kedua, Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR dalam media digital. Kedua teknologi ini berfokus pada peningkatan pengalaman visual dan interaksi pengguna terhadap konten media. AR atau Augmented Reality menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata melalui layar perangkat seperti smartphone. VR atau Virtual Reality menyajikan pengalaman media secara imersif seolah-olah pengguna masuk ke dalam dunia virtual. Gabungan teknologi AI, AR, VR, dan IoT menjadikan media digital lebih pintar, interaktif, personal, dan efisien. Media kini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman digital yang mendalam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta perilaku tiap pengguna. Tantangannya adalah bagaimana teknologi ini dijalankan secara etis, aman, dan merata aksesnya bagi semua lapisan masyarakat. Adapun penerapan teknologi dalam media digital. Teknologi digital seperti AI, AR, atau VR, dan IoT telah diadopsi secara luas dalam industri media untuk meningkatkan efisiensi, memperkaya pengalaman pengguna, dan menciptakan cara baru dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, AI, Artificial Intelligence dalam media digital. AI digunakan dalam berbagai aspek produksi dan distribusi media. Salah satunya yaitu personalisasi konten. Platform seperti YouTube, Netflix, dan Spotify menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan konten berdasarkan preferensi dan riwayat tontonan pengguna. Hal ini membuat konsumsi media menjadi lebih relevan dan nyaman. Dan yang kedua, AR dan VR dalam media digital. Teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality mengubah cara media berinteraksi dengan audiens dengan menciptakan pengalaman yang lebih visual, interaktif, dan impresif. Marketing dan perikanan. Brand besar seperti Adidas dan IKEA menggunakan AR untuk menciptakan pengalaman iklan yang interaktif. Misalnya, pengguna dapat melihat bagaimana sepatu terlihat di kaki mereka secara virtual atau melihat furniture langsung di dalam ruangan mereka melalui kamera ponsel. Dan yang ketiga, IoT atau Internet of Things dalam media digital. IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung untuk mengakses, mengontrol, dan mengirim data secara otomatis, mendukung media digital yang lebih responsif dan kontekstual. Konten berbasis lokasi media digital menggunakan sensor lokasi untuk memberikan notifikasi berita atau iklan yang disesuaikan dengan lokasi pengguna. Contohnya, aplikasi berita yang mengirimkan breaking news sesuai kota pengguna atau promosi secara lokal berbasis GPS. Adapun dampak positif dan negatif untuk inovasi teknologi dalam media digital. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Peningkatan efisiensi produksi media. Teknologi AI mampu mengotomatisasikan proses produksi konten seperti penyusunan berita, transkrip otomatis, editing video, hingga penjadwalan konten. Hal ini menghemat waktu dan tenaga manusia, serta memungkinkan produksi dalam skala besar dengan kecepatan tinggi. Personalisasi pengalaman pengguna dengan algoritma AI dan data dari IoT. Konten yang disajikan bisa disesuaikan dengan preferensi lokasi dan kebiasaan pengguna. Hasilnya, audiens merasa lebih terlibat karena konten yang mereka terima terasa relevan dan sesuai minat mereka.
Inovasi produk media teknologi AR dan VR memungkinkan media menciptakan pengalaman baru yang lebih imersif seperti peliputan berita 360 derajat, konser virtual, atau iklan interaktif. Inovasi ini memperluas bentuk dan format konten yang bisa dinikmati oleh audiens. Akses real-time. IoT dan koneksi internet memungkinkan pengguna menerima notifikasi berita, konten trending, atau pembaruan informasi secara langsung dan cepat melalui berbagai perangkat seperti smartwatch, smart speaker, hingga smart TV. Dan dampak negatifnya adalah isu privasi dan keamanan data pengguna AI dan IoT dalam media melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna seperti riwayat tontonan, lokasi, dan perilaku online. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini bisa bocor, disalahgunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ketergantungan terhadap teknologi, inovasi teknologi membuat media digital semakin bergantung pada sistem otomatis dan algoritma. Jika terjadi gangguan teknis atau kesalahan sistem, proses produksi dan distribusi konten bisa terhambat. Biaya pengembangan tinggi implementasi teknologi canggih seperti AR, VR, dan AI membutuhkan investasi besar dalam hal perangkat software serta pelatihan SDM. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi media kecil atau lokal dengan sumber daya terbatas. Risiko bias dan manipulasi informasi algoritma AI yang digunakan untuk mengkurasi konten dapat menciptakan filter bubble di mana pengguna hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangannya saja. Selain itu, teknologi deepfake dan manipulasi media digital juga beresiko menyebarkan informasi palsu. Perkenalkan, saya Trianda Rega Febrina dan sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang ketiga itu tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap industri media. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih industri media. Nah, industri media itu sendiri adalah sebuah sektor bisnis yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten media. Nah, ini mencakup berbagai bentuk media seperti penyiaran, film, penerbitan, musik, dan juga media digital. Nah, di dalam industri ini itu memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, hiburan, dan iklan kepada masyarakat yang mengkonsumsi konten di media tersebut. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui perkembangan teknologi terhadap industri media itu sendiri dari waktu ke waktu. Yang pertama itu era media cetak. Itu sekitar sebelum tahun 1990-an terdapat surat kabar, majalah, buku cetak gitu. Nah, ini tuh prosesnya lumayan lama, distribusinya juga terbatas dan juga bersifat satu arah gitu. Jadi tidak ada respon dari publik. Yang kedua itu ada penyiaran. Di era penyiaran ini ada radio, televisi itu sekitar tahun 1920-an sampai 1990-an lah. Nah, di situ radio ini membawa perubahan gitu ya kan, atau revolusi yang mana medianya menjadi lebih cepat, terdapat visual, ada suara gitu. Dan tapi itu tetap dalam satu arah gitu komunikasinya. Nah, yang ketiga ini media era internet awal sekitar 90-an ke 2000-an gitu. Nah, ada muncullah website berita gitu. Terus yang keempat itu di era media sosial atau mobile, yang mana itu dimulai dari 2000-an sampai sekarang. Nah, kemunculan ini mulai ada Facebook, Twitter, YouTube yang dijelaskan sama teman saya sebelumnya tadi. Dan itu malah lebih cepat informasinya, lebih interaktif juga, bisa komen, bisa like seperti itu. Dan kita bisa mendapatkan berita secara instan. Yang kelima ini kecerdasan buatan atau big data dari awal 2015 hingga sekarang. Dan ini kayak pembuatan menggunakan AI gitulah ya kan, intelligent apa sih, lupa saya, pokoknya AI ya bahasanya sekarang gitu ya. Terus yang keenam itu di era jurnalisme dan yang otomatis dan deepfake. Maksudnya itu jurnalisme itu
dia mulai menggunakan AI jurnalis gitu, jadi menggunakan mesin, jadi banyak banget visual-visual yang mengabarkan sesuatu hal yang hoax gitu. Pasti teman-teman pernah menonton. Nah, seperti itulah kurang lebih perkembangan teknologi yang mempengaruhi dari masa ke masa di industri media itu. Nah, pengaruhnya itu apa saja sih? Pasti ya ada pengaruh positif dan negatifnya ya kan. Nah, pengaruh positifnya itu yang pertama itu distribusi cepat dan luas. Nah, informasinya itu bisa tersebar dalam hitungan detik ke seluruh dunia dan sebegitu cepatnya gitu ya kan, positifnya. Nah, terus yang kedua, efisiensi produksi konten, biaya dan waktu produksi yang menurut berkat adanya digitalisasi. Maksudnya ini biayanya lebih murah, produksi waktunya lebih cepat gitu. Yang ketiganya, aksesibilitas tinggi, masyarakat dapat mengakses berita dari mana saja dan kapan saja gitu. Terus kemunculan media independen, individu atau kelompok kecil dapat membuat dan membagikan konten tanpa perlu menjadi bagian besar dari perusahaan media itu sendiri gitu ya kan. Kita bisa menjadi konten creator, seperti itu maksud dari penjelasan ini. Terus ke berapa? Selanjutnya itu personalisasi konten, teknologi AI yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, yang memungkinkan pengguna mendapatkan konten yang sesuai dengan minat mereka. Terus interaksi langsung dengan audiens, jadi media ini bisa berinteraksi secara langsung dengan pembaca melalui kolom komentar, polling, dan juga media sosial. Nah, ada pengaruh negatifnya ya teman-teman. Yang pertama itu penyebaran hoax dan disinformasi. Informasinya palsu, mudah tersebar karena kurangnya verifikasi dan kecepatan publikasi. Kadang kan ada berita Amerika apa ya waktu itu ya, New York ya, yang kebakaran itu. Apa New York apa waktu itu ya. Nah, itu ada pembuatan dari AI itu sendiri. Terus yang kedua itu ada filter bubble dan echo chamber atau algoritma membuat orang-orang hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan mereka atau mempersempit wawasan mereka. Jadi kontennya itu yang sering dan mereka suka itulah yang muncul-muncul di FYP ya, bahasa sekarangnya FYP-nya itu. Nah, kemudian ada persaingan tidak sehat antar media atau mereka itu bikin beritanya yang clickbait. Jadi judulnya itu nggak sesuai sama isi, seperti itu. Itu yang bikin kadang banyak hoax gitu ya, digunakan untuk menarik audiens demi iklan dan traffic. Terus selanjutnya itu ada ancaman terhadap privasi pengguna. Nah, data pengguna itu digunakan untuk iklan tertarget, sering tanpa persetujuan yang jelas, kayak misalkan influencer yang sering menjelaskan tentang sesuatu skincare dan sebagainya, malah dijadikan bahan untuk orang-orang melakukan atau menjelaskan terkait misalkan kayak judi online dan sebagainya ya, diedit seperti itulah. Nah, terus penurunan kualitas jurnalisme, tekanan untuk cepat mempublish berita bisa menurunkan kualitas peliputan dan akurasi informasi, seperti itu. Jadi mereka pengen cepat tapi informasinya sedikit, informasinya tidak jelas. Nah, kemudian ketergantungan pada platform teknologi besar. Media kini pun sangat bergantung pada algoritma dan platform seperti Google, Facebook, dan juga Twitter dan semuanya gitu ya, untuk mereka mendistribusikan konten. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang terakhir yang terkait studi kasus transformasi media tradisional menuju media digital. Nah, studi kasus yang kami ambil ini adalah Kompas, yang mana dari media koran cetak ke media digital terdepan di Indonesia. Nah, seringkali nih kalau kita lagi buka Google searching itu pasti ya yang munculnya itu ada Kompas gitu ya, Kompas dan Kompas, banyak sekali gitu karya yang diupload oleh Kompas itu sendiri. Nah, sedikit nih saya membaca atau menjelaskan latar belakang Kompas itu sendiri, yang mana Kompas berdiri sejak 1965 yang menjadi salah satu media cetak terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Awalnya hanya berupa surat kabar cetak harian, dan Kompas pun menghadapi nih tantangan besar saat era digital mulai mendominasi konsumsi informasi publik. Nah, apa saja nih tantangan yang mereka hadapi? Yang pertama, menurunnya oplah koran, atau oplah itu sejumlah salinan surat kabar gitu loh, yang dijual ataupun
didistribusikan itu menurun di Kompas karena adanya media online yang membuat koran yang awalnya cetak menjadi koran yang berbentuk digital. Nah, yang kedua itu portal berita digital yang lebih cepat dan gratis yang menjadi persaingan antara media semakin ketat. Yang ketiga itu perubahan pola konsumsi berita yang awalnya membaca panjang dari koran, majalah beralih ke konten pendek dan visual, yang mana awalnya itu kan para audiens ini membaca-baca koran dulu ya kan. Nah, sekarang itu mereka tinggal scroll aja di HP, terdapat banyak sekali gitu ya kan konten-konten pendek 30 detik, 60 detik gitu kan. Nah, yang keempat itu perlu adaptasi teknologi dalam organisasi Kompas yang sebelumnya sangat konvensional atau tradisional ya gitu ya. Jadi mereka perlu belajar banyak nih tentang teknologi. Langkah yang perlu mereka lakukan yaitu peluncuran Kompas.com 1995, yang mana Kompas mulai merintis kehadiran online sejak awal era internet di Indonesia. Nah, itu yang awalnya integrasi redaksi cetak dan digital, dibentuklah nih redaksi digital sendiri, lalu disinergikan agar kedua platform cetak dan online ini saling mendukung, jadi seimbang lah antara cetak dan online. Kemudian pengembangan konten multimedia di Kompas itu mulai menyajikan berita dalam bentuk video, infografis, dan live streaming untuk menarik para pembaca muda, yang mana sekarang Kompas juga kan sering kita lihat di Instagramnya gitu ya kan, yang mana teman-teman memfollow, kalau enggak ya nggak tahu lah ya kan. Terus yang kemudian ada optimalisasi media sosial aktif di berbagai platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau audiens lebih luas dan real time, yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya ini ada monetisasi digital dengan mengembangkan iklan digital, kerjasama, konten branded konten, dan langganan premium Kompas ID. Jadi mereka juga memonetisasi atau menduitkan gitu ya kan. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan data dan teknologi AI. Nah, mereka tuh memahami kebiasaan pembaca dan menyajikan berita yang relevan dan personal. Kemudian ada hasil transformasi juga yang ada di Kompas ini ya, Kompas menjadi salah satu berita dengan trafik tertinggi di Indonesia yang dibuktikan dengan laporan Reuters Institute Digital News Report 2022 yang menyatakan bahwa Kompas memiliki tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia dengan skor 69%, yang menggeser CNN yang sebelumnya selalu menjadi yang paling terpercaya. Nah, kemudian itu mampu mempertahankan relevansi di tengah disrupsi digital. Dan yang terakhir menjadi contoh sukses media tradisional yang mampu beradaptasi dan juga bertahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian materi dari kami kelompok 3. Kami mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.